Oke, presenter yang pertama itu ada Kakak Nashwa. Kakak Nashwa, coba dicek suaranya, Kak. Kakak Nashwa. Ya, Bu. Iya, Ya. sudah jelas ya suaranya. Kemudian yang kedua Kakak Naira, coba suaranya. Ibu. Iya, sudah jelas. Kemudian Kakak Syira, coba dicek suaranya, Kak. Iya, kedengeran kan, Bu? Iya, terdengar. Kemudian Kakak Danis, cek sound dulu, Kak. Coba Bu Wiwi ingin dengar suara Kakak Danis. Apakah jelas? Oke. Sudah jelas ya? Oke, teman-teman, mari kita mulai presentasi di hari ketiga kita dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan lancar ya teman-teman. Oke, kita mulai saja dengan presenter pertama kita, yaitu Kakak Nashwa Alisha Wimara. Kita sambut dengan tepuk tangan. Silahkan Kakak Nashwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nashwa dari kelas 6A Bratan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya berupa miniatur rumah yang memanfaatkan panel surya. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat proyek ini adalah kardus, kertas HVS, kertas origami, plastik mika, lem tembak, double tip, lakban bening, kain flanel, cutter, dan gunting, pensil, penghapus, penggaris, dan rumput sintetis. Nah, untuk langkah-langkah membuat proyeknya, silakan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia langkah-langkah pembuatan miniatur rumah panel surya. Alat dan bahan yang digunakan kardus, panel surya, selotip bening dan double tip, kain flanel, lem tembak, rumput sintetis, cutter, gunting, kertas HVS, dan plastik mika. Langkah pertama yaitu gunting bagian yang tidak terpakai. Langkah kedua, gambar pola untuk pintu dan jendela. Langkah ketiga, lubangi kardus untuk pintu dan jendela menggunakan cutter. Langkah keempat, lapisi kardus dengan kertas HVS bermotif. Langkah kelima, tempel origami hitam untuk melapisi bagian pintu dan jendela. Langkah keenam, tempel plastik mika untuk jendela menggunakan lem tembak. Langkah ketujuh, tempel atap menggunakan lem tembak. Langkah ke-8, gunting rumput sintetis sesuai ukurannya. Terakhir, tinggal dihias deh. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan proyek hasil karya saya. Ini bisa nyala juga loh. Nah, cara kerja proyeknya adalah panel surya terdiri dari dua lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif. Bagian bawah bermuatan negatif akan menangkap energi dari matahari lalu akan dilepaskan ke lapisan bermuatan positif.
Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi dan siap digunakan. Manfaat dari proyek ini adalah panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah. Kedua, untuk menghemat energi listrik. Nah, teman-teman, yuk kita ganti penggunaan energi tak terbarukan menjadi energi terbarukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kakak Najwa, presenter kita yang pertama. Gimana teman-teman? Oke, Bu Iwi langsung saja ingin mendengar penilaian dari teman-teman. Dari Kakak Rizky. Aku mulu. Kemarin udah. Oke. Untuk produknya selesai ya. Suaranya ya, kontak mata cukup, gestur tubuh cukup. Untuk plusnya, pokoknya lengkap, penjelasannya juga lengkap. Kekurangannya apa ya? Pas video suaranya kurang, audionya harus diperbaiki lagi. Itu doang, Bu. Nah, gitu. Oke, terima kasih Kakak Rizky. Selanjutnya Bu Iwi ingin mendengar penilaian dari Kakak Afifah. Untuk Kakak Najwa. Produknya selesai iya, suaranya terdengar iya, kontak matanya iya, gestur tubuhnya iya. Terus plusnya suaranya terdengar, videonya bagus, proyeknya sudah jadi dan bagus, ada tambahan info, proyeknya terlihat, poinnya lengkap, pakai banget. Cuman deltanya tempo bicaranya kecepatan. Oke, terima kasih Kakak Afifah dan Kakak Rizky ya. Oke, untuk Kakak Najwa, alhamdulillah ya presentasinya bagus. Kemudian konten materinya juga lengkap dan videonya juga menarik. Mungkin teman-teman ada yang jelas dan tidak jelas ya audionya. Mungkin itu koneksi dari Bu Iwi atau dari teman-teman ya. Tapi secara yang Bu Iwi lihat videonya bagus, audionya juga jelas ya. Oke, untuk deltanya adalah Kakak Najwa betul tadi Kakak Afifah sampaikan intonasinya terlalu cepat ya Saliha ya. Jadi Bu Wiwi paham apa yang Kakak Najwa sampaikan, namun alangkah lebih baiknya Kakak Najwa lebih santai lagi ketika menyampaikan presentasinya seperti itu. Namun secara keseluruhan sudah bagus ya Saliha. Oke, terima kasih Kakak Najwa. Teman-teman boleh beri reaction untuk Kakak Najwa. Oke, terima kasih. Dan ini ada apa juga untuk Kakak Najwa. Thank you for the presentation. Untuk Najwa Alicia Wimara. Tetap semangat ya Saliha ya. Oke. Kita langsung saja ke presenter yang kedua, yaitu Kakak Naira. Kita sambut Naira Nazin Arfia. Wiwi akan bantu share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira dari kelas 6 Abratan. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya di PBL kali ini. Proyek yang saya buat di PBL kali ini berupa kompor sederhana tenaga surya yang menggunakan sumber daya energi alternatif yaitu matahari. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat proyek diantaranya
Ada kardus bekas, aluminium foil, lakban hitam, gunting, lem, dan kaca atau akrilik bening. Berikut video langkah-langkah membuat kompor sederhana tenaga surya. Langkah-langkah membuat kompor sederhana tenaga surya. Pertama, melapisi bagian dalam kardus dengan aluminium foil. Kedua, melapisi bagian dasar dalam kardus dengan lakban hitam. Ketiga, tempel tutup kardus dengan menggunakan lakban. Sekian video langkah-langkah pembuatan kompor sederhana tenaga surya. Ini adalah hasil proyek saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja kompor sederhana tenaga surya. Pertama, sinar matahari akan masuk ke dalam aluminium foil dan memantulkan ke dalam. Lalu lakban hitam dalam dasar kardus tersebut akan menangkap panas tersebut. Lalu panas tersebut mengenai makanan dan makanan tersebut menjadi masak. Sebenarnya energi matahari tidak memanaskan makanan, tetapi sinar yang berasal dari matahari berubah menjadi energi panas untuk memasak makanan. Berikut manfaat kompor sederhana tenaga surya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, lebih hemat karena tidak membeli bahan bakar. Yang kedua, menyelamatkan lingkungan karena menggunakan sumber energi alternatif, yaitu matahari. Kesimpulan dari proyek saya kali ini adalah proyek saya di PBL 2 ini berupa kompor sederhana tenaga surya yang memanfaatkan sumber daya energi alternatif, yaitu matahari. Dengan kompor ini kita dapat melestarikan lingkungan tanpa harus menggunakan sumber daya alam yang cepat habis seperti gas bumi. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kakak Naira. Bagus ya PowerPoint-nya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke penilaian. Bu Iwi ingin mendengar penilaian dari Kakak, siapa ya Iwannya? Kakak Nafes. Kakak Nafes. Ya, Bu. Nah, Kakak Nafes, gimana tadi penampilan dari Kakak Naira? Produk selesai, iya. Suara terdengar, iya. Kontak mata, iya. Gestur tubuh, iya. Plusnya penjelasan lengkap, pede. Suaranya jelas. Deltanya ngomongnya kecepatan. Oke, berbicaranya atau penjelasannya terlalu cepat ya. Oke, terima kasih Kakak Nafes. Selanjutnya dari Ahwatnya. Ahwatnya Bu Wiwi ingin mendengar dari Kakak Kakak Nisa. Kakak Nisa, bagaimana penampilan Kakak? Kalau produknya, Naira? iya. Suaranya terdengar, iya. Kontak matanya cukup, gestur tubuhnya cukup. Terus plusnya penjelasannya lengkap, cukup percaya diri, proyeknya bagus, suaranya jelas. Deltanya ngomongnya agak kecepatan. Oke, terima kasih Kakak Nisa. Oke, tambahan dari Bu Wiwi ya, Kakak Naira. Alhamdulillah Kakak Naira presentasinya bagus. Kemudian dilengkapi dengan PowerPoint dan videonya disatukan dengan PowerPoint-nya ya. Itu Kakak Naira buat sendiri PowerPoint-nya? Iya. Oke, alhamdulillah ya sudah bisa buat PowerPoint. Nah, kemudian materinya juga lengkap. Terus tadi
Proyeknya juga ditunjukkan. Dan deltanya sama dengan teman-teman yang tadi menyampaikan, yaitu penjelasannya terlalu cepat ya Solihah ya. Jadi agak tergesa-gesa gitu menyampaikan materinya. Ya, nanti untuk presentasi selanjutnya, kalau ada presentasi lagi, Kakak Naira bisa lebih tenang lagi menyampaikan informasi seperti itu. Kemudian untuk kontak matanya, Wiwi lihat Kakak Naira lebih banyak ini ya ke bawah matanya. Ya, seperti itu. Jadi ada dua. Pertama, kontak matanya harus fokus melihat ke teman-teman, ke audiens ya. Atau yaitu Kakak Naira banyak untuk melihat kamera di laptopnya seperti itu, dan bicaranya supaya tidak terlalu cepat ya. Oke, itu saja tambahan dari Bu Wiwi. Tetap semangat Kakak Naira Solihah. Ibu, makasih. Iya, teman-teman silakan beri reaction untuk Kakak Naira. Oke, dan ini ada apresiasi untuk Kakak Naira. Wah, ini Kakak Najwa ya. Sebentar, Kak. Nah, oke, barakallah untuk Kakak Naira atas presentasinya. Semoga menjadi motivasi ya untuk Kakak Naira. Oke, sip teman-teman. Kita langsung lanjutkan ya. Lanjutkan ke presenter yang ketiga. Presenter yang ketiga adalah Kakak Syirancak Aisyah Putih Iva. Mari kita sambut. Silahkan Kakak Syira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syira. Saya dari kelas 6A Beratan. Sekarang saya ingin mempresentasikan proyek saya berupa pemanfaatan energi alternatif matahari. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi-energi yang menggantikan bahan bakar konvensional. Biasanya energi alternatif ramah lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan. Contohnya seperti matahari, gelombang air laut, biomasa, angin, panas bumi, dan lain-lain. Energi alternatif sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang terus-menerus ada, sementara energi tak terbarukan akan habis dan butuh waktu jutaan tahun agar bisa ada kembali. Salah satu energi terbarukan yaitu matahari. Selain sumber vitamin D dan juga untuk membantu fotosintesis, matahari bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Panel surya itu komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip fotovoltaik. Nah, lalu ini adalah proyek saya berupa pemanfaatan energi alternatif matahari. Bahan-bahan yang saya gunakan itu ada kardus, kertas HVS, lem, cutter, gunting, alat tulis, stik es krim, kain, busa, kuas, benang, cat, dan juga pensil warna. Untuk cara pembuatannya akan di-share sharing oleh Bu Wiwi. What is that?
Nah, itu dia cara pembuatan proyek saya. Untuk manfaatnya, manfaat panas surya ini ada banyak. Pertama, membantu mengurangi pemanasan global. Jika energi biasa yang tidak ramah lingkungan digunakan, bisa terjadi kemungkinan akan global warming atau pemanasan global. Sementara, seperti yang saya katakan tadi, energi alternatif biasanya ramah lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan. 2. Hemat listrik dalam jangka yang panjang. Panel surya tidak perlu menggunakan listrik karena menggunakan bahan yang sudah ada dari alam, yaitu cahaya matahari. 3. Menghemat ketergantungan listrik dari batu bara. Saat ini batu bara sedang banyak digunakan, akan tetapi batu bara ini energi yang tak terbarukan. Jadi lama-kelamaan akan habis. Jika menggunakan panel surya, batu bara akan tetap terjaga. Lalu 4, mudah dipasang dan digunakan. Setelah terpasang, panel surya akan bekerja sendiri. Lalu kelima, tidak memerlukan lahan yang luas karena panel surya dapat dipasang di atap. Jadi tidak memerlukan biaya tambahan untuk membuat lahannya. Lalu, cara kerja panel surya secara sederhana, dia mengumpulkan cahaya matahari, lalu setelah itu ditampung ke dalam baterai. Lalu, baterai terhubung dengan kabel instalasi listrik ke rumah. Ketika mengkonsumsi barang elektronik, listrik akan diambil otomatis dari baterai. Nah, lalu jika diperinci lagi, pertama panel surya membiarkan partikel cahaya dari cahaya matahari menjatuhkan elektron bebas atom yang akan menghasilkan aliran listrik. Panel surya sendiri terbuat dari banyak sel fotovoltaik yang dihubungkan bersama membentuk panel surya. Sel itulah yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Setiap sel tersebut memiliki 2 irisan semikonduktor. Nah, agar dapat bekerja, sel fotovoltaik itu membentuk medan magnet dan terjadi ketika muatan berlawanan dipisahkan. Secara khusus, mereka menyemai fosfor ke bagian atas dan menambahkan elektron ekstra dengan muatan negatif. Sementara untuk bagian bawah, mendapatkan takaran boron yang menghasilkan elektron lebih sedikit dan jadi muatan positif. Nah, itulah cara kerja panel surya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wow, sangat informatif sekali ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman dari awal sampai Kakak Syira, alhamdulillah sudah bagus-bagus nih presentasinya. Sudah hebat-hebat ya melakukan presentasinya. Oke, langsung saja kita akan mendengar penilaian untuk Kakak Syira dari Kakak Damara. Kakak Damara, bagaimana? Saya, Bu. Iya. Plusnya informasinya lengkap, deltanya ngomongnya tadi kecepatan sama kontak matanya. Terus produknya selesai, iya, suara terdengar ya, kontak mata cukup, gestur tubuhnya iya. Oke, terima kasih Kakak Damara. Selanjutnya Bu Iwi ingin mendengar dari Kakak Mayada. Kakak Mayada? Iya, Bu. Iya, coba bagaimana nih penampilan Kakak Syira menurut Kakak Mayada? Kalau terus penjelasannya lengkap sama proyeknya bagus. Deltanya nggak ada. Deltanya tidak ada. Oke, terima kasih Kakak Mayada. Insya Allah ya, seperti yang tadi Bu Iwi sampaikan, teman-teman sudah bagus, sudah lebih baik lagi presentasinya. Namun mungkin yang diperbaiki lagi adalah cara penyampaiannya ya. Gitu, deltanya hampir sama dengan Kakak Nashwa, Kakak Naira tadi, bahwa Kakak Syira terlalu cepat menyampaikannya ya. Padahal informasinya sudah bagus, sudah lengkap, informatif banget ya teman-teman ya. Dan itu nanti bisa lebih santai lagi menyampaikan materinya ya Solihah ya. Oke, sudah bagus. Terima kasih Kakak Syira. Teman-teman,
Silakan beri reaction untuk Kakak Syira. Oke, dan ini ada apresiasi untuk Kakak Syirancak, Aisyah, Putih, Ivan. Barakallah salihah. Oke, alhamdulillah kita langsung ke presenter yang keempat, yaitu Kakak Danis Aulia. Kepada Kakak Danis Aulia, dipersilahkan, Soli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ibu bapak guru. Saya Danis Aulia dari kelas 6A. Pagi ini saya akan mempresentasikan proyek yang saya buat terkait studi kasus yang diberikan, yaitu tentang matahari sebagai sumber energi alternatif. Pada proyek Pada proyek kali ini, saya memilih tema tentang penggunaan lampu hemat energi dalam kurung on-off untuk membantu mengatur lalu lintas di kereta. Untuk bahan, alat, dan cara kerjanya dapat disaksikan di video berikut ini. Ya, agak kencang suara. Ini bahan-bahan marketnya, telepon, tas, kertas, printer, lem, gunting, mainan, mobil, mobil. Nah, terus buat ininya biar on-off-nya ada timer, foil, sakuan foil, kabel, oven, dan bohlam. Cara kerjanya 3 mobil. Ini yang 2 ini merah, mana sih ini jangan. Kalau yang 2 ini hijau, berarti yang 1 itu berbentuk merah, ya kan? Habis itu membuat komponen utama, panel surya,
yang berfungsi untuk produksi listrik, baterai untuk menyimpan daya listrik yang diaktifkan oleh panel surya, SCC Solar Charger Controller berfungsi untuk mengatur charge dari panel surya ke baterai dan discharge dari baterai ke lampu. Lampu komponen sebagai sumber penerangan. 2. Komponen umum pelengkap: penyangga panel surya, tiang, dan kabel garis miring aksesori pelengkapnya. Berapa menit tuh, Bu? Nggak bisa diem. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa menghemat energi karena menggunakan lampu tenaga surya, menghemat waktu dan SDM, melancarkan dan mengatur arus kendaraan keluar masuk sekolah. Demikian hasil proyek yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Coba Bu Wiwi ingin lihat nih ya wajahnya Kakak Danis. Bu Wiwi ingin lihat wajahnya Kakak Danis tuh, seperti Kakak Damara, Kakak Radit, Kakak Syira. Coba. Bisa, Solih? Oke. Oke. Terima kasih Kakak Danis atas presentasinya. Masya Allah ya. Informasinya lengkap. Materinya lengkap. Dilengkapi dengan video. Oke, Bu Wiwi mau tanya langsung deh ke Kakak. Kakak siapa ya? Kakak Ais. Kakak Ais, ya, bagaimana penampilan dari Kakak Danis tadi? Coba disampaikan. Jelasnya, berbicaranya ini pas, suaranya jelas. Udah. Habis itu kalau deltanya muka nggak ditunjukin. Habis itu berbicara terlalu lambat. Oke, terima kasih Kakak Ais. Kemudian Bu Wiwi ingin dengar penilaian dari Kakak Nadira. Kakak Nadira. Plusnya proyeknya bagus. Deltanya suaranya lambat, kecil, kameranya posisinya harus dibenerin. Suaranya cukup, kontak matanya cukup, gestur tubuhnya cukup. Oke, terima kasih Kakak Dira. Wah, Masya Allah ya, teman-teman bisa menilai antar temannya. Oke, wah teman-teman dari proyek Kakak Danis kita tahu ya bahwa bahwa panel surya itu tidak hanya bisa digunakan di rumah atau di gedung-gedung saja ya. Ternyata bisa juga digunakan di lampu lalu lintas. Ya, bisa dimanfaatkan juga. Wah, terima kasih Kakak Danis atas proyeknya. Kemudian
Kemudian tambahan dari Bu Wiwi nih, Kakak Danis. Alhamdulillah Kakak Danis berjalan dengan lancar presentasinya, videonya juga terdengar suaranya. Sama seperti yang disampaikan oleh Kakak Dira dan Kakak Ais tadi. Nah, yang pertama, Kakak Danis volume suaranya lebih ditingkatkan lagi. Mungkin semangatnya harus ditambah lagi ya Kak ya. Oke, supaya yang mendengar juga, wah Kakak Danis nih semangat banget menyampaikan informasinya. Kemudian posisi kameranya, betul Kakak Dira, posisi kameranya diusahakan untuk fokus ke depan, ya, seperti Kakak Radit, Kakak Dira, Kakak Damara, Kakak Syira, Kakak Ais juga itu sudah bagus ya posisi kameranya, jadi pas gitu ya. Kakak Nisa juga sudah pas. Nah, itu ya Kakak Danis ya. Jadi intinya lebih ditingkatkan lagi rasa kepercayaan dirinya. Oke, sip. Sudah bagus ya Soli ya untuk presentasinya. Oke teman-teman, silakan beri reaction untuk Kakak Danis. Oke, selanjutnya Wiwi ada apresiasi untuk Kakak Danis. Thank you for the presentation, Kakak Danis Aulia. Barakallah ya Soli ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, hari ini pukul 10.22 sudah selesai kita menyaksikan presentasi dari presenter hebat kita hari ini ya. Wow, keren banget. Oke, untuk presenter selanjutnya kita akan latihan pukul berapa? Pukul 11 ya, insya Allah ya. Oke, untuk kakak siapa yang besok hadir? Kakak Rizky, Kakak Radit, kemudian Kakak Nadira, Kakak Azmi, dan Kakak Wisnu. Tapi Kakak Azmi dan Kakak Wisnu tidak ada ya. Mudah-mudahan nanti latihan ada ya hadir. Oke, siang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lancar. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Bu, udah selesai belum? Sudah selesai presentasinya, Kak. Lah kan nanya doang. Iya, Soli. Sudah selesai presentasinya. Untuk terakhir kita foto bersama dulu ya. Silakan diaktifkan kameranya. Kakak Mayada, Kakak Nafes, Kakak Radifka. Ayo diaktifkan dulu kameranya. Kita foto dulu. Boleh berekspresi. Oke, siap ya teman-teman ya. Wah, ada Pak Fatan juga. Kita foto bareng bersama Bapak Kepala Sekolah kita ya. Oke, siap teman-teman. Dulu itu 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah selesai nih Ibu? Sudah selesai Pak, alhamdulillah. Wah, terlambat saya. Wiwi. Hebat ya. Iya, Soli. Wisnu kemana? Bukannya di hari ini? Maka Wisnu insya Allah besok. Jadi hari ini latihan dulu. Oke. Besok ya. Bareng Kakak Rizky, Kakak Radit, Kakak Azmi, sama Kakak Wisnu juga. Boleh live nih. Oke teman-teman, mari kita tutup latihan presentasi hari ini dengan
melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Silakan ketik, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. If ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak. Teman-teman semuanya. Terima kasih Bu. Semangat terus. Kakak Ais. Nampakkan muncul kabur.